Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Hussein. Saya dari kelas 07 TPL 005. Saya ingin mempresentasikan tentang manajemen proyek informatika yang bertujuan untuk menerapkan critical path method atau CPM. Sebelum kita lanjut ke CPM, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek terdiri dari dua kata, yaitu manage untuk manajemen, proyek untuk proyek untuk sesuatu hal yang dikerjakan. Oke, apa itu manajemen? Manajemen itu adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan untuk merapikan atau mengatur sesuatu hal yang sudah terjadwal atau belum terjadwal. Itu adalah manage. Kalau untuk proyek adalah salah satu kegiatan atau salah satu kebutuhan yang akan dilakukan nantinya atau yang akan dibutuhkan oleh para konsumen gitu. Timbulnya proyek adalah dari beberapa orang atau dari beberapa kelompok manusia yang membutuhkan sesuatu, bisa jadi proyek. Dan kita lanjut ke critical path method atau kita bisa sebut juga jalur kritis. Oke, merupakan model kegiatan proyek yang digunakan merupakan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal dan akhir dari suatu kegiatan. Nah, manfaat dari CPM ini apa nih? Fungsi CPM adalah untuk merencanakan, mengelola, dan menganalisis waktu proyek. CPM juga merupakan langkah dapat membantu mengidentifikasikan tugas kritis atau tidak sampai adanya penyelesaian dari proyek tersebut, maupun itu beresiko atau tidak gitu. Biasanya CPM ini akan ada saat kegiatan penting yang tidak memiliki cadangan waktu atau waktunya hanya sebentar gitu. Jadi kita akan langsung saja mempraktekannya, tetapi datanya memang tidak real. Tapi saya akan menceritakan tentang beberapa pengalaman yang saya lakukan dan mengalami CPM begitu. Kita lanjut. Yang pertama, saya membuat diagram, suatu diagram. Saya membuatnya di Draw.io, yaitu berisi tentang apa saja yang saya buat. Nah, ini adalah yang saya buat. Ini ABCDEF adalah suatu tindakan atau suatu perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, jadi si A-nya itu adalah kegiatan awal yang tidak bisa diganggu oleh yang lain. Yang kedua, B itu bisa diganggu oleh yang lain. C itu juga bisa. Nanti saya kasih materi, saya kasih gambar, udah lihat di atas ya. Ini bisa dilihat dari layar kakak-kakak sekalian. Jadi baik, jadi kegiatan A tidak dapat diganggu. Kegiatan B akan bisa diganggu oleh kegiatan A. Yang C bisa diganggu dengan A dan B. Kalau yang D bisa diganggu dengan C. Yang E ini bisa diganggu dengan yang D. Dan yang F bisa diganggu dengan yang D dan yang E. Oke, paham?
Dari situ juga agak sedikit rumit memang, cuma karena memang ini perencanaan, jadi kita harus mengatur sedemikian rupanya gimana caranya kegiatan ini tidak bentrok dengan kegiatan yang lain, atau bisa juga kita sebutnya adalah eh, tersusun gitu, karena waktu kita kan tidak banyak ya, jadi kita harus mengatur dengan sedemikian mungkin. Nah, ini adalah cara yang dapat Anda lakukan, yang Anda bisa terapkan saat menerapkan CPM di proyek-proyek Anda gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dilihat ini jalur maju. Jalur maju. Jalur maju ini dia tidak memiliki yang namanya jangka waktu. Jangka waktu tidak gimana ya? Tidak sedikit gitu. Jadi waktunya maju aja terus gitu. Jadi nggak akan ada yang namanya uh, pemotongan waktu gitu. Jadi dia tidak akan terganggu dengan yang lain. Berbeda dengan CPM. CPM dia akan terganggu. Nah, ini dia akan terganggu dari yang E dia ke C dan D dan G. Nah, ini akan terganggu kegiatannya. Dan oh ya, di sini saya sudah menyiapkan contoh susunan kegiatan yang saya sudah lakukan, yang akan dilakukan sebenarnya. Ini adalah simulasinya, yaitu ini perencanaan, ini analisis, ini perancangan, ini implementasi, ini testing, dan ini pemeliharaan. Nah, dari hal tersebut kita melihat hari-harinya gitu. Di sini cuma ada 60 hari dan waktunya pun juga tidak banyak gitu. Jadi maka kita menerapkan CPM gitu. Nah, kalau untuk pengelompokan kegiatan tersebut, kita bisa memilih di sini. Oh ya, ini yang saya pakai adalah Windows 11 dan aplikasinya adalah Microsoft Project. Bila Anda ingin download atau misalkan memang mau memasangnya, bisa saya kasih link di deskripsi. Dan untuk Windows 11 ya. Kalau untuk Windows yang lain mungkin tidak cocok, mungkin. Saya juga belum nyoba dengan Windows yang lain, jadi silakan kalau mau download, tidak ada larangannya, gratis, silakan download. Dan ini adalah hari, kita bisa mengatur harinya di sini. Misal 12, karena tadi udah kita masukkan 15, jadi 15. Di sini ini waktu pengerjaannya selesai, ini yang startnya itu mulai, finishnya kapan gitu. Jadi ini benar tidak ada yang namanya ruang kosong gitu. Terus ini nama kegiatannya. Nah, ini yang akan dilakukan. Terus kalau untuk report, Anda tidak usah bingung-bingung untuk membuat report manual. Di sini bisa langsung, misalkan cost ini dia adalah ini adalah laporan keuangan atau biaya yang akan dikeluarkan oleh Anda. Jadi tidak akan repot-repot juga, dan kita melihat di sini costnya cukup lumayan banyak karena ini termasuk RAB ya. Sebenarnya lebih sulit untuk menghitung RAB-nya
teknik informatika karena kita dibayar per jam atau per hari gitu. Jadi agak sedikit rumit memang, tidak kayak bangunan-bangunan. Kalau bangunan kita akan hitung per item, dan per item tersebut juga bisa borongan. Kalau ini nggak bisa, karena kita menyajikan sistem yang namanya jual beli jasa gitu. Jadi agak sulit untuk menghitungnya memang. Dan di sini kita memakai RAB. Kakak-kakak sekalian juga bisa lihat di sini. Nah, ini RAB yang saya pakai untuk project manager berapa, untuk sistem manager berapa, untuk analisis, sistem administrator, programmer, teknik engineer, dan network engineer gitu. Jadi ini udah semuanya udah saya atur sedemikian mungkin. Dan ini juga perumpamaan biaya di sini masih pakai dolar, bisa kakak juga ganti jadi rupiah. Nah, ini RAB nya, ini perencanaan RAB. Jadi per orang ini max berapa persen. Nah, standarnya berapa, dan overtime berapa. Nah, cost per usernya berapa gitu. Jadi cost per usernya itu kira-kira berapa yang akan dikeluarkan sama kakak nantinya gitu. Karena ini ada overtime nya gitu ya, per harinya. Nah, kakak juga bisa langsung report, melihat yang tadi itu laporan keuangan, laporan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini project. Nah, saat nanti kakak ada project dan belum selesai, ini akan menjadi 0. Kalau misalkan kakak udah mengerjakannya, ini akan berubah beberapa persen sesuai dengan yang kakak lakukan nantinya gitu ya. Terus kita ke report cash flow juga bisa di sini. Terus nah, ini namanya resource cost overview gitu. Kakak bisa melihat detailnya di sini. Kakak juga bisa atur di sini pengerjaannya dan memakan waktu berapa dan biaya keseluruhannya berapa, karena kita di sini disuruh ikut RAB juga. Jadi kakak-kakak bisa langsung melihat laporannya di situ kalau sudah membuat laporannya. Lalu kita lanjut ke bagian akhir. Bagian akhirnya adalah yang saya pernah rasakan dan yang saya kerjakan di sini sesuai dengan yang di sini adalah desain umum dan desain khusus. Jadi saya mendesain suatu aplikasi, dan ini sama banget di sini, sama banget. Saya ditekankan untuk menyelesaikan salah satu project desain dari website, nah, atau aplikasi. Jadi desain di sini tidak banyak waktu. Saya harus mengerjakannya di 2 hari. Di 2 hari itu kayak, oh ini desain umum gitu, kayak landing page dan lain-lain gitu. Kalau untuk desain khususnya kayak permintaan dari customer, kayak misalkan ini nih kak, ada tambahan buat ini gitu. Kalau hal tersebut itu juga tidak banyak makan waktu ya, karena mungkin yang saya rasakan hanya cuma revisi gitu. Jadi saya kasih di sini 1 hari karena memang 1 hari saat itu ya. Gak tahu kakak nih, kakak juga bisa ubah di sini berapa harinya. Oke, itu aja. Dan untuk bayarannya sama per hari.
jadi kakak juga mungkin per hari juga. Tetapi kalau misalnya memang kakak tim analisis, kakak akan membutuhkan hal ini dan uh, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan hal tersebut gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak kakak yang sudah menonton channel ini dan materi ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.